Aku Husnul. Aku Nuraniza. Dan aku Siska. Pada video ini kita bertiga akan mengajari kalian tentang cara menggunakan aplikasi Canva dan aplikasi Pictocard melalui website. Gimana? Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Yuk. Kalian tahu gak sih apa itu Canva? Canva adalah aplikasi desain grafis online yang menyediakan berbagai alat dan template untuk membuat konten visual seperti poster, presentasi, infografis, dan media lainnya yang dapat meningkatkan kreativitas dan mendukung berbagai kebutuhan baik pendidikan maupun profesional. Kelebihan Canva apa aja ya? Itu yang pertama, antarmuka yang ramah pengguna. Ini dimaksudkan kita yang belajar pertama kali Canva itu sangat mudah sekali digunakan. Yang kedua, akses tempat yang beragam. Kita disuguhkan berbagai tempat yang beragam dan tentunya gratis. Yang ketiga, gratis dan berbasis online. Kita tidak perlu mendownload aplikasi, tetapi juga bisa melalui web. Yang keempat, mendukung pembelajaran digital. Di era digital ini, kita tentunya butuh banget nih Canva untuk mendukung pembelajaran digital. Yang kelima, fitur kolaborasi real time. Nah, apa sih maksudnya fitur kolaborasi real time ini? Jadi, kita secara bersama-sama dengan rekan kita dapat mengedit sesuatu di Canva secara bersama-sama. Seperti itu kelebihan Canva. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita beralih bersama Kak Siska untuk belajar tentang fitur-fitur pada Canva Web. Ayo, tapi kalian sudah tahu belum sih apa aja fitur-fitur yang ada di Canva? Mari kita simak bersama-sama ya. Yuk. Pertama-tama, kita cari dulu Canva pada mesin pencarian. Di sini, Kak Siska mencari Canva pada mesin pencarian Google. Nah, lalu selanjutnya ketika sudah muncul ikon gambar seperti ini, langsung kita klik saja. Ini Kak Siska kebetulan baru mengetik Canva, sudah langsung muncul ikonnya. Jadi Kak Siska klik gambar yang ini. Hah? Kok kayak gini gambarnya? Tenang. Ini adalah langkah ketiga. Pada langkah ketiga, kalian harus login atau mendaftar terlebih dahulu pada aplikasi Canva. Kebetulan karena Kak Siska sudah pernah membuat akun Canva, jadi ketika Kak Siska masuk ke halaman, langsung bisa login. Ini Kak Siska bisa langsung klik continue untuk langsung masuk ke akun Canva Kak Siska. Yang ditunjuk anak panah ini adalah continue with another account. Ini adalah opsi jika kalian ingin beralih akun, mengganti akun kalian. Nah, bisa klik di sebagian sini. Ini adalah gambar tampilan beranda. Tampilan ini muncul pertama kali setelah kita login dari akun kita. Di sini, kita bisa melihat banyak sekali fitur dan icon-icon yang bisa kita gunakan untuk mengedit ataupun membuat proyek dalam Canva. Kita coba untuk klik di sini. Ini adalah tampilan dari buka menu. Setelah kita klik, langsung muncul panel berwarna abu-abu seperti ini. Nah, di sini berisikan beberapa histori atau riwayat dari template-template yang pernah kita buka, kita gunakan, dan kita proyekkan. Ayo kita beralih ke bawahnya. Klik di sini. Ini adalah tampilan untuk buat desain. Desain di sini sangat banyak. Kalian bisa memilih. Ada logo, situs web, presentasi, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian juga bisa mencari desain seperti apa yang ingin kalian buat. Ada banyak sekali template yang bisa kalian gunakan. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Next, kita geser. Klik di sini. Ini adalah gambar dari tampilan proyek. Tidak jauh berbeda dari tampilan yang tadi. Pada tampilan ini menampilkan beberapa desain-desain
yang telah kita buka, kita kerjakan, dan kita ingin gunakan. Nah, tapi kita juga bisa mengganti. Kita bisa cari, ada mesin pencarian di sini. Bisa kita klik sesuai dengan tema yang kita mau, ataupun sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti ada jutaan template yang bisa kita gunakan, baik secara gratis ataupun berbayar. Kalian harus pandai-pandai memilih ya. Selanjutnya, kita klik di sini. Ini adalah tampilan dari template. Di sini ada kategori situs web, logo, presentasi, cerita Instagram, sheet, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk media bisnis, PowerPoint, pemasaran, produk cetak, dan lain sebagainya. Ada jutaan template pada Canva yang bisa kita gunakan baik secara gratis maupun berbayar. Caranya, kita tinggal ketik di mesin pencarian, lalu kita gunakan sesuai yang kita mau dan kita butuhkan. Semudah itu. Eits, kok ini ada gambar mahkotanya ya? Oh, ternyata ini adalah fitur pro atau fitur yang bisa digunakan ketika kita sudah berlangganan. Tapi, karena Kak Siska tidak berlangganan, jadi Kak Siska tidak bisa membantu teman-teman untuk melihat apa saja sih isi-isi pada fitur ini. Mungkin isinya berupa beberapa fitur tambahan yang hanya bisa diakses apabila kita sudah berlangganan. Selanjutnya, mari klik di sini. Ini merupakan tampilan aplikasi. Di sini kita bisa menggunakan beberapa fitur yang ada. Contohnya adalah aplikasi MedDraw. Menggunakan aplikasi MedDraw ini bisa digunakan untuk merapikan tugas matematika, mengunggah atau gambar catatan tulis tangan, lalu mengubahnya menjadi persamaan yang rapi. Lanjut kita klik di sini. Nah, ini adalah tampilan notifikasi atau pemberitahuan. Segala sesuatu pemberitahuan akan ditampilkan di sini. Kebetulan Kak Siska sedang tidak memiliki notifikasi apapun, jadi notifikasi barnya masih kosong. Kita beralih ke klik di sini. Ini adalah tampilan dari sheet yang masih polos dan belum menggunakan suatu template apapun. Jadi, hanya berupa tabel-tabel putih polos. Nah, aplikasi ini biasanya berada pada Microsoft Excel ataupun spreadsheet dari Google. Tapi Canva juga memilikinya loh. Aplikasi ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi data dengan cara yang lebih kreatif dan terhubung dengan desain visual. Jadi lebih berwarna-warni. Yuk, geser ke sebelah sini. Ini adalah tampilan dokumen. Dengan Canva dokumen, kita bisa membuat berbagai macam dokumen seperti proposal bisnis, rencana media sosial, agenda rapat, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa masukkan teks, gambar, video, grafik, dan elemen visual lainnya. Selain itu, Canva dokumen juga memungkinkan kolaborasi tim secara real time dan terintegrasi dengan semua desain Canva lainnya. Selanjutnya, klik di sini. Ini adalah tampilan Canva papan tulis. Papan tulis di Canva adalah ruang kolaborasi online yang dirancang untuk memvisualisasikan ide, merencanakan proyek, dan melakukan brainstorming secara real time. Papan tulis ini cocok untuk berbagai keperluan loh, mulai dari perencanaan proyek, presentasi, hingga pembelajaran di kelas. Jadi kita bisa mengedit bersama-sama di papan tulis Canva secara bersamaan dengan cara membagikan link. Beralih ke presentasi, klik di sini. Ini adalah tampilan dari presentasi. Salah satu dari fitur Canva yang paling digemari banyak peminatnya. Nah, Canva presentasi adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat presentasi menarik, baik secara visual ataupun untuk kebutuhan profesional, bahkan bisa juga untuk personal. Dengan berbagai template, elemen desain, dan alat bantu, pengguna itu bisa menggunakan dengan mudah untuk merancang slide presentasi yang menarik dan profesional, bahkan walaupun tanpa pengalaman. Keren banget kan? Dan uniknya lagi, kita bisa mengedit secara bersamaan dengan teman-teman kita secara langsung, walaupun melalui online atau daring. Dengan cara kita membagikan link, nanti
bisa melihat bersamaan. Kita bisa melihat juga loh teman kita mengedit seperti apa. Menarik kan? Geser, klik di sini. Ini adalah tampilan dari Canva media sosial. Mana nih teman-teman yang suka banget main medsos? Nah, ini merupakan salah satu platform desain grafis online yang mudah banget untuk keperluan pembuatan konten, termasuk media sosial. Jadi, dengan Canva ini kita bisa membuat berbagai jenis konten seperti postingan, cerita, iklan, bahkan sampul media sosial dengan mudah dan cepat, walaupun kita tidak memiliki pengalaman desain. Nah, bahkan template-template ini juga disesuaikan sesuai aplikasi loh. Ada yang menggunakan template untuk cerita Instagram, postingan Instagram, ataupun konten Facebook, ataupun konten Twitter, dan lain sebagainya. Wah, lengkap sekali nggak sih? Nah, jadi desain-desain ini disediakan oleh Canva, ada yang gratis maupun ada yang berbayar. Semua fitur dapat disesuaikan untuk menciptakan desain yang menarik dan profesional. Nah, mari kita klik di sini. Nah, Ini adalah tampilan dari editor foto. Nah, editor foto di Canva itu bisa digunakan untuk menyempurnakan gambar dan membuat desain visual yang menarik. Pengguna bisa mengedit foto dengan berbagai alat, seperti filter, penyesuaian warna, efek, dan alat penghapus latar belakang. Selain itu, Canva juga menyediakan berbagai template loh, font, dan elemen desain untuk membuat konten media sosial, presentasi, poster, hingga lain-lain. Keren sekali kan? Canva juga menyediakan berbagai elemen desain, stiker, dan teks yang bisa ditampilkan ke foto untuk mempercantik. selanjutnya kita beralih, klik di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Canva Video. Canva Video digunakan untuk membuat dan mengedit video secara online dengan mudah, bahkan bagi pemula yang tidak memiliki pengalaman. Canva menyediakan berbagai template, fitur reset dan lepas, serta berbagai aset seperti klip, audio, dan animasi. Semuanya bisa kita gunakan untuk membuat berbagai jenis video, termasuk video media sosial, video presentasi, video tutorial, dan lain-lain. Nah, ada beberapa kelebihan yang bisa kita gunakan dengan Canva Video. Bisa untuk membuat video media sosial, kedua untuk video presentasi, ketiga untuk video tutorial, keempat mengedit video yang sudah ada sebelumnya, kelima membuat video animasi, keenam membuat video slideshow, ketujuh menambahkan audio dan musik, dan kedelapan menggunakan AI untuk video. Wah, keren banget nggak sih? Canva juga memungkinkan kolaborasi tim loh. Jadi, berbagai opsi video bisa kita gunakan secara bersamaan. Beralih ke klik di sini. Ini adalah tampilan dari Canva Produk Cetak. Canva Produk Cetak atau Canva Print adalah layanan yang memungkinkan pengguna mendesain dan memesan berbagai produk cetak secara langsung dari platform Canva. Ini mencakup berbagai macam item loh, seperti kartu nama, brosur, poster, stiker, kartu ucapan, dan bahkan pakaian. Dengan Canva Print ini, pengguna dapat dengan mudah mewujudkan desain digital mereka ke dunia nyata, dengan opsi untuk pengiriman ke rumah ataupun untuk pengambilan di toko. Berikut ini beberapa produk cetak yang bisa dibuat melalui Canva. Ada kartu nama, brosur, poster, stiker, kartu ucapan, pakaian, banner, buku, kalender, bahkan kemasan produk. Keunggulan Canva Print ini termasuk penggunaannya yang sangat mudah, berbagai pilihan desain dan template, kualitas cetak yang profesional, serta opsi pengiriman ke rumah atau pengambilan di toko. Dengan Canva ini, pengguna dapat lebih dengan mudah mewujudkan ide-ide kreatif mereka. Lalu kita geser ke sebelah sini. Ini adalah tampilan dari Canva situs web. Menu situs web di Canva adalah fitur yang memungkinkan pengguna membuat dan mempublikasikan situs web langsung dari platform Canva tanpa perlu coding ataupun keahlian teknik khusus. Jadi pengguna dapat memilih dari berbagai template atau mendesain dari awal dan kemudian membagikannya secara online dengan domain custom. Berikut ini beberapa fungsi utama dari menu situs web di Canva. Pembuatan situs yang lebih mudah, desain
desain responsif, publikasinya cepat, template-nya beragam, ada personalisasi, kolaborasi, dan aksesibilitas yang mudah. Dengan fitur situs web ini, Canva bisa membantu pengguna untuk lebih mempromosikan bisnis, memamerkan portofolio, membuat halaman profil, dan meningkatkan kehadiran online. Keren kan? Ayo guys, kita beralih. Klik di sini. Ini adalah tampilan dari ukuran custom Canva. Menu ukuran custom di Canva digunakan untuk mengubah dimensi desain yang sedang dikerjakan agar sesuai dengan kebutuhan spesifik, seperti ukuran cetak media sosial, poster, atau lain sebagainya. Dengan fitur ini, kita bisa memasukkan ukuran lebar dan tinggi yang diinginkan, baik secara pixel, inci, milimeter, ataupun sentimeter. Jadi kita bisa membuat desain secara lebih tepat. Berikut ini adalah beberapa kegunaannya, yaitu menyesuaikan desain untuk berbagai platform, menciptakan desain cetak custom, mempertahankan rasio aspek, dan fleksibilitas desain. Dengan kata lain, fitur ukuran custom di Canva ini memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar atas desain-desain kita loh. Jadi desain-desain kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah teman-teman, ini adalah fitur unggah. Unggah itu apa sih? Unggah itu adalah upload. Tapi teman-teman tahu nggak fungsinya untuk apa? Untuk apa ya? Pada fitur unggah atau ikon unggah ini digunakan untuk mengupload file yang akan kita gunakan. File-file tersebut bisa berupa gambar, video, ataupun audio atau suara. Nah, di situ kita bisa mengirimnya melalui Dropbox, link G Drive, ataupun langsung mengupload ke aplikasi Canva melalui galeri. Nah gimana? Sobat-sobat hebat udah pada paham belum? Atau malah makin pusing? Aduh, semoga udah makin paham ya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Siska mengenai fitur-fitur pada aplikasi Canva. Gimana kalau kita bergeser ke aplikasi setelahnya? Yuk kita coba lihat. Tadi kan udah belajar Canva nih. Sekarang kita belajar apa lagi ya enaknya? Ada yang tahu nggak nih? Yaps, bener banget. Kita mau belajar Pixelcart. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu Pixelcart? Mari kita simak video selanjutnya. Pixelcart adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengguna, termasuk mereka yang tidak memiliki pengalaman desain grafis dalam membuat infografik dan konten visual profesional. Alat ini menawarkan berbagai fitur seperti modifikasi skema warna dan font, penyisipan grafis, peta interaktif, grafik, video, dan hyperlink. Penggunaannya dapat meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta membantu dalam meningkatkan kemampuan presentasi, seperti yang terlihat dalam pelatihan di sekolah. Dengan demikian, Pixelcart berfungsi sebagai alat yang efektif untuk visualisasi data dan komunikasi informasi. Manfaat Pixelcart apa aja sih sobat-sobat semuanya? Jadi, manfaat Pixelcart yaitu yang pertama, menyederhanakan informasi kompleks. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan audiens. Yang ketiga, efisiensi dalam pembelajaran. Yang keempat, alat pemasaran digital. Sangat banyak bukan manfaat Pixelcart bagi kita? Tapi ada yang kurang nih dari Pixelcart. Kira-kira apa ya yang kurang dari Pixelcart? Jadi ini nih kekurangan Pixelcart yang harus kalian tahu. Yang pertama, itu terbatas pada versi gratis. Apa sih maksudnya? Versi gratis memiliki batasan template dan fitur, seperti ekspor berkualitas rendah atau watermark. Yang kedua, ketergantungan koneksi internet. Karena berbasis web, kinerja tergantung pada kestabilan internet. Yang ketiga, kurva pembelajaran untuk fitur lanjutan.
fitur canggih seperti animasi memerlukan waktu untuk dikuasai. Yang terakhir, biaya untuk akses penuh. Jadi lisensi berbayar diperlukan untuk fitur lengkap yang mungkin kurang terjangkau untuk individu atau lembaga yang menggunakan. Jadi seperti itu ya kekurangan PictoCard. Nah, gimana sih cara desain pakai aplikasi PictoCard itu? Gimana ya kalau misal bikin poster di PictoCard? Yap, yang di atas ini aplikasinya. Simak videonya lebih lanjut ya. I'll show you how. Pertama, kita masuk ke websitenya PictoCard terlebih dahulu. PictoCard. Nah, kita klik enter. Kemudian kita klik pada website yang paling atas. Oke. Nah, kemudian untuk teman-teman yang belum punya akun di PictoCard bisa membuat terlebih dahulu, yaitu melalui ini mendaftar. Untuk yang sudah pernah punya akun PictoCard atau yang mendaftar bisa langsung melalui login. Kalau saya sudah pernah masuk PictoCard ini, jadi kayak saya hanya perlu login saja. Nah, di sini sudah diarahkan pada dashboard atau berandanya PictoCard. Setelah itu, karena saya tadi akan mencontohkan bagaimana membuat desain poster, maka saya mengklik poster. Fitur poster ini klik. Kemudian tunggu hingga template-templatenya keluar. Di sini terdapat banyak template yang mungkin ada yang fiturnya itu harus berlangganan atau harus pro PictoCard-nya. Ada juga yang gratis, jadi kita nggak perlu bayar. Nah, di sini terdapat banyak template ya. Misal saya ingin menggunakan template poster yang gratis saja, misalnya poster ini. Untuk poster yang ini, kemudian setelah memilih, bisa diklik edit template untuk mengubah terkait dengan fontnya, warnanya, gambarnya, atau elemen-elemen yang ada di template tersebut. Nah, ini sudah masuk ke template-nya dan kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini
Gimana nih sobat hebat? Sudah paham belum? Pastinya sudah dong, kan sobat sekalian anak hebat. Iya nih, nggak direkam lagi. Sayangnya video kami cuma sampai di sini. Semoga video yang kami paparkan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami pamit undur diri dulu ya. Bye bye bye.